Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilna Desflora dengan NIM 20026029 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi kearsipan yaitu Srikandi, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Video ini merupakan video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pengelolaan Arsip Elektronik dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Sos Tempuh dan dosen praktisi yaitu Bapak Romi Zulfiandra Eskom MM. Baiklah, mari kita saksikan bagaimana tutorial penggunaan aplikasi Srikandi versi kedua. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Srikandi versi kedua. Untuk yang pertama, kita akan buka Google terlebih dahulu. Kemudian kita klikkan link dari srikandi.layanan.go.id. Kemudian kita enter. Nah, beginilah tampilan office back dari Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini saya menggunakan akun dari admin.prof.sumbar. Berikutnya, nah kita masukkan kata sandi, klik masuk. Nah, ini adalah tampilan dari menu beranda Srikandi untuk hak akses admin. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu menu unit kerja, menu jabatan, dan menu pengguna. Untuk ketiga menu ini, kecuali logo instansi, ini merupakan tempat kita untuk mengedit, menambah, atau menonaktifkan unit kerja, jabatan, dan pengguna. Untuk alur kerjanya, kita harus membuat unit kerja terlebih dahulu, kemudian jabatan, dan kemudian pengguna. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan membuat unit kerja terlebih dahulu. Di sini, saya akan membuat struktur organisasinya itu dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Nantinya akan ada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, kemudian Subbagian Umum, kemudian bagian Arsiparis, dan bagian Tata Usaha. Oke, untuk yang pertama, kita buat unit kerja terlebih dahulu. Kita klik saja di icon plus atau tambah. Untuk induknya itu adalah gubernur atau wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kemudian unit kerjanya Dinas Pariwisata dan singkatannya adalah Dispar. Perlu diketahui, jika ada tanda bintang merah maka itu wajib diisi. Jika tidak ada, seperti di alamat, ini tidak wajib diisi. Simpan. Selanjutnya unit kerja untuk bagian sekretaris, singkatannya Sekdispar. Kita simpan. Selanjutnya bagian subbagian umum, singkatannya Subak. Kita simpan. Selanjutnya bagian arsiparis atau bagian kearsipan saja kita buat. Bagian kearsipan Dinas Pariwisata Provinsi singkatannya BR.
kearsipan saja boleh. Simpan. Dan yang terakhir ada bagian tata usaha. Nama unit kerjanya bagian tata usaha Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Singkatannya TU saja. Kita simpan. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada beberapa yang buat sebelumnya. Nah, bagian kearsipan, bagian TU, bagian kepala, bagian sekretaris, dan bagian subbagian umum. Selanjutnya, kita akan membuat jabatan. Setelah unit kerja, bagian jabatan. Tambah nama jabatan yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata, kemudian unit kerjanya itu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, kemudian untuk induk jabatannya tidak usah kita isi. Nah, yang kedua ada sekretaris, unit kerja Dinas Pariwisata, kita simpan. Selanjutnya ada Kepala Subbagian Umum atau Kasubag, unit kerja Dinas Pariwisata, kita simpan. Yang keempat ada Arsiparis atau Kepala Arsiparis, Sumatera Barat, unit kerjanya Dinas Pariwisata, kita simpan. Dan yang terakhir bagian TU, Kepala Tata Usaha Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, unit kerja Dinas Pariwisata, simpan. Nah, jabatan sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian pengguna. Kita buat baru. Nah, untuk kelima jabatan tadi, saya akan menggunakan nama saya dan juga teman-teman saya saat praktik di kelas. Ya. Yang pertama, kita buat untuk pengguna kepala dinasnya ya dahulu. Nah, untuk NIK dan NIP ini kita random saja karena ini hanya sebagai contoh. Nama lengkap saya, Desflora, nomor handphone saya, nama penggunanya kita buat yang mudah diingat saja dulu, email, kata sandi juga 8 karakter. Nah, untuk hak akses kepala dinas adalah user. Instansinya jabatannya kepala dinas, grup jabatannya eselon 3, jenis penggunanya PNS. Nah, kita terima notifikasi lewat WhatsApp. Kita simpan. Oke. Pengguna berhasil disimpan ya. Ini selanjutnya untuk pengguna yang kedua yaitu sekretaris. Sama seperti tadi, nama lengkapnya nama teman saya yaitu Meza Luna Azyuri. Nomor selulernya masih yang tadi saja. Nama penggunanya
email, kata sandi, untuk hak aksesnya masih sama, yaitu user, instansinya Dinas Pariwisata, jabatannya sekretaris, grup jabatannya eselon 4, jenis penggunanya PNS, notifikasi WhatsApp. Sudah tersimpan. Oke, yang ketiga ada Kasubag, Gerhana Wulandari, kata sandi, hak aksesnya masih user, Dinas Pariwisata, jabatannya Kepala Subbagian Umum, jabatannya eselon, ya, penggunanya PNS. Oke. Oh, sudah tersimpan. Nah, selanjutnya pengguna Arsiparis, namanya Yuda Surahman, hak akses untuk Arsiparis itu adalah unit kearsipan, jabatannya Kepala Arsiparis, kita simpan. Oke, sudah ada 4. Selanjutnya yang terakhir, bagian tata usaha. Namanya Rahmat Ilahi. Kira-kira seperti ini untuk pembuatannya. Hak aksesnya yaitu tata usaha atau sekretaris. Kepala tata usaha, penggunanya, dan kita simpan. Nah, baiklah, untuk pembuatan unit kerja, jabatan, dan juga pengguna sudah selesai. Ada 3 hak akses yang saya gunakan atau saya buat. Ada hak akses user, hak akses unit kearsipan, dan hak akses tata usaha. Selanjutnya, saya akan membuat draft naskah keluar sehingga nanti pada ke tahap pengiriman suratnya. Sebelum itu kita log out terlebih dahulu, kita login ke akun subbagian umum. Setelah selesai kita membuat unit kerja, jabatan, dan pengguna, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirimkan surat. Tahapannya yang pertama kita akan membuat registrasi naskah keluar, kemudian akan kita sampaikan ke tahap pengirimannya. Sebelum itu kita akan login ke akun Kasubag.
yang mana hak aksesnya adalah user. Sebelum kita registrasi naskah keluar, kita akan membuat beberapa pengaturan, yaitu daftar penandatanganan, daftar verifikator, dan daftar tujuan. Kita lihat daftar penandatanganan naskah ini yang nantinya adalah orang yang akan menandatangani surat, yaitu adalah kepala dinas. Kita tambahkan penggunanya Dinas Pariwisata, kepala dinas, kemudian kita klik simpan, tersimpan. Setelah itu kita ke daftar verifikator. Daftar verifikator ini bisa dua, bisa sekretaris dinas ataupun kepala dinasnya. Kita klik buat baru, kita klikkan Dinas Pariwisata. Kepala dinas, simpan, tersimpan. Selanjutnya sekretaris. Nah, sudah tersimpan. Setelah daftar verifikator, kita akan membuat kemana surat itu akan kita tujukan. Nah, di sini ada tujuan internal, ada tujuan Sri Kandi, dan tujuan eksternal. Dapat kita lihat pengertiannya di sini. Daftar tujuan internal adalah daftar tujuan berdasarkan instansi dan unit kerja. Sedangkan tujuan Sri Kandi adalah daftar tujuan berdasarkan keseluruhan instansi dan unit kerja. Dan tujuan eksternal adalah daftar tujuan berdasarkan yang di luar lingkup Sri Kandi. Kita tambahkan yang internalnya. Misalnya kita akan mengirimkan surat ke Dinas Perindustrian. Penggunanya kita kirimkan kepada kepalanya, simpan. Kemudian kita akan mengirimkan surat lagi ke Dinas Lingkungan Hidup. Kita pilih kepalanya, kita simpan. Nah, setelah itu kita akan melihat template naskahnya. Di sini ada satu template naskah, diunduh saja. Sudah diunduh. Setelah itu baru kita registrasikan naskah keluarnya. Di sini dikirimkan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Jenis naskahnya surat undangan. Ini hanya sebagai contoh ya. Sifat naskahnya penting, urgensinya segera. Klasifikasinya tentang kearsipan dengan kode 045. Setelah itu yang tanda bintang merah ini wajib diisi ya. Halnya surat undangan, isi ringkas, undangan rapat BIMTEK kearsipan. Nah, kita masukkan file surat yang tadi. Setelah itu tujuan utamanya kita kirim ke Dinas Perindustrian dan juga ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, verifikatornya adalah sekretaris dinas dan penandatangannya kepala dinas. Kita tanda tangan secara konvensional saja. Nah, beginilah tampilannya. Form registrasi naskah keluar. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sini sudah ada beberapa contoh surat yang sudah terkirim. Nah, ini kita klik aksinya, klik ikon mata. Kita akan mengirimkan konsepnya kepada verifikator untuk diverifikasi.
Sini statusnya belum diperiksa oleh verifikator. Seperti ini. Kita kirimkan konsepnya. Nah, naskah berhasil dikirimkan. Setelah itu kita akan login ke akun verifikator. Kita logout dulu. Nah, sini sudah masuk ya. Verifikasi naskah yang belum diverifikasi. Kita klik aksi. Kita lihat ke bawah, begini tampilannya. Nah, kita klik ini, klik icon pensil. Kita klik setuju, kirim. Anda sudah memeriksa. Kita lihat ke bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun penanda tangan, yaitu kepala dinas. Nah, di sini sudah masuk juga naskah yang belum diberi tanda tangan. Kita klik ikon mata. Naskah ini belum dikirim. Nah, kita lihat di sini. Kita setujui, kirim. Setelah itu kita masukkan surat undangan yang sudah diberi tanda tangan secara konvensional. Jenis filenya adalah PDF. Kita simpan. Nah, naskah berhasil diberi tanda tangan. Anda dapat mengirim naskah ini dengan mengklik tombol kirim surat. Kita lihat seperti apa. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita klik kirim naskah. Naskah ini telah dikirim. Ada tertera tanggal dan pukulnya atau waktunya. Nah, inilah naskah yang sudah selesai dikirim. Baiklah, itulah tadi bagaimana praktik penggunaan aplikasi Sri Kandi versi kedua dari saya. Masih terdapat banyak kekurangan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.